sampai sejauh apa loh. Coba perkenalkan dulu Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu saya buat naik ke sini. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Desan Claudio. Ya, nama saya agak barat emang. Namanya Desan Claudio. Saya dari Kabupaten Brebes. Oke, jadi saya sebenarnya nunggu Pak Anies ini sudah lama ya teman-teman. Saya dari Brebes, saya nunggu di Brebes itu udah lama. Tanggal 21 Desember tuh harusnya ada kampanye akbar dan desak Anies di Bumiayu. Tapi digagalin sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Sehingga saya harus datang ke sini, ke Prokerto, ke tetangga, dan menyanyikan keresahan saya. Oke. Ya, saya adalah anak dari seorang driver ya, teman-teman, ataupun bapak, ibu, mas, mbak, semuanya. Saya adalah anak dari driver ekspedisi di Indonesia, salah satu ekspedisi terbesar. Mungkin bapak ibu udah ada tahu, ya itu namanya PT SIL. Oke, selama ini saya mengikuti perkembangan Pilpres dari 2014 sampai 2019. Dari saya belum punya hak pilih suara, sampai saya punya hak pilih suara. Yang waktu itu saya mendukung Pak Prabowo dan saya dihiniati Pak Prabowo sendiri. Tapi tidak satupun tokoh yang pernah saya dengar menyebut dan menyentuh membahas tentang driver ekspedisi ini. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa driver ekspedisi itu jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Dan mereka adalah ujung tombak penggerak perekonomian Indonesia. Mereka lah yang melakukan perjalanan untuk mendistribusikan segala jenis produk untuk kepentingan masyarakat. Mohon maaf ini sedikit narasi dan cerita saya. Tetapi dalam hal ini seringkali para driver menghadapi tantangan mulai dari kondisi medan, cuaca, tetapi mereka juga menghadapi tantangan nyata. Mulai dari pungli dan premanisme di jalan-jalan, termasuk yang Bapak Ibu lihat di truk-truk itu yang ada cap itu ternyata pungli ya teman-teman. Jadi itu adalah garis pengawalan ataupun tanda pengawalan biar supir truk ini nggak dipalak, nggak didesak ataupun nggak dikena premanisme. Terkadang unit yang mereka bawa itu belum ada semprotannya atau cap-capannya dari pabrik. Mereka disemprot dengan biaya besar agar unit mereka disemprot dengan cap-capan dengan dalih keamanan saat perjalanan di daerah-daerah tersebut. Dimana apabila supir ini nggak kebayar teman-teman, saya pernah ikut bapak saya diketok palanya. Ya itu nyata. Terus sedangkan driver ini orang-orang yang pasrah, orang-orang yang bahasanya, kamu muat di pabrik ini, ya udah langsung muat aja gitu. Mereka diperintah misal di pabrik A untuk di sana mereka hanya bisa pasrah tanpa ada hak menyatakan satu teman-teman nih. Agar muatan tidak terlalu berat dan harus mengikuti standar JBI yang sudah ditetapkan oleh pihak Disub atau Dinas Perhubungan. Mereka hanya pasrah ketika pihak pabrikan memuat mobil mereka sepadat-padatnya tanpa memperdulikan standar JPI. Tetapi ketika para driver dihadang oleh pihak Disub, dalam hal ini maka driver harus menanggung segala akibatnya. Oleh karena itu, maka para driver harus kucing-kucingan untuk melewati timbangan yang akan mereka hadapi. Yang kedua, ini yang paling meresahkan buat bapak saya ataupun teman-teman yang bapaknya supir di sini ya. Kendala untuk pengisian BBM jenis solar di SPBU. Terutama ini teman-teman di wilayah Sumatera atau kelahiran bapak saya sendiri. Di mana banyak sekali SPBU yang membuat aturan tersendiri melarang unit-unit tronton ataupun truk untuk melakukan pengisian BBM di SPBU tersebut. Sedangkan pedagang solar eceran dari Jerigen itu bertebaran di sana-sana. Sepanjang jalan dan para pedagang inilah yang selalu memborong di SPBU tersebut. Pertanyaannya saya ada dua di sini. Satu, mengapa tidak ada satupun di antara calon pemimpin yang pernah menyuarakan nasib para driver selama ini? Sebab saya dengar selama ini hanya bicara tentang pertanian, nelayan, dan lain sebagainya. Sementara nasib para driver tidak pernah tersentuh, bahkan dibicarakan sama sekali. Dan yang kedua, bagaimana sikap Pak Anies menanggapi kisah dan keluh kesah para driver yang notabene adalah ujung tombak dalam mendistribusikan segala bentuk jenis produk dan kebutuhan masyarakat. Itu saja teman-teman dari saya, pertanyaan dari saya. Terima kasih.